Seandainya itu terkabul, Mas Anies mau bangun apa dulu? Mau bangun apa dulu dalam Indonesia Bangkit? Jadi begini, kalau pertanyaannya itu terkait Indonesia Bangkit, saya rasa memang krusial. Apalagi kita di Jakarta ini kontribusi 18% dari perekonomian. Jadi sebelum kita bicara tentang perekonomian ya, apa itu krisis? Krisis adalah perubahan yang dipercepat. Setiap pribadi mengalami krisis, organisasi mengalami krisis, atau negara mengalami krisis, maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat. Itu terjadi kita. Kita lihat saja. Bagaimana ketika pandemi itu dinyatakan tanggal 11 Maret 2020. Pada saat itu dinyatakan sebagai pandemi, kami tanya pada para ahli, ini apa artinya ketika epidemik disebut jadi pandemi? Salah seorang ahli epidemiologis itu mengatakan kepada saya, Pak Pandu Riono, Mas, ini artinya akan panjang. Mungkin sampai akhir masa tugas di Jakarta, kita akan masih mengalami pandemi. Pada saat itu, banyak dari kita yang masih belum menyadari magnitudenya. Dan begitu dinyatakan sebagai pandemi, berubah sekali. Hari ini kita mendengar testing. Siapa saja melakukan testing gejala, coba cari PCR lab. Bang Karni, 2 tahun lalu yang namanya PCR itu kita awam tidak tahu itu apa. Oke? Alat yang kita miliki di Jakarta, kemampuan melakukan testing per hari maksimal 150 sampel per hari. Muncullah krisis ini, Pak. Begitu muncul krisis, langsung kita harus mengubah. Dulu alat ini dipakai untuk riset, karena itu kapasitasnya kecil, sampel-sampel untuk riset. Mendadak dipakai alat diagnosa. Diagnosa untuk ukuran penyakit yang kolosal. Berubah cara kita mengelola. Langsung dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan ketika perubahan itu dilakukan yang sangat cepat, yang menjalani belum tentu merasakan atau memiliki kesadaran bahwa dia atau kita sedang menjalani perubahan yang dipercepat. Cuci tangan, higienitas, kita tahu tulisannya. Tapi begitu ada pandemi, kebiasaan cuci tangan muncul. Hand sanitizer di mana-mana. Mendadak yang namanya bersih itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan, bukan sekedar disadari. Jadi, kita harus memanfaatkan yang disebut sebagai krisis ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Di sini masuk persoalannya. Perekonomian kita turun. Tapi perekonomian kita turun itu bukan salah hitung. Bukan ada investasi yang salah. Bukan ada kebijakan yang salah. Tapi ekonomi kita turun karena mobilitas penduduk dibatasi, interaksi antar orang dibatasi, sehingga transaksi yang sifatnya langsung turun. Tapi transaksi yang tidak face to face mengalami lonjakan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan menyalonkan kubu, tapi mengademkan masyarakat kita dan negara kita. Apalagi saya sedini mungkin satu mustahil hak wajibnya mengaubkan dari untuk desa-desa kita dan seluruhnya, bagai pertanian, pembangunan, perdagangan, dan kita perikanan seluruhnya masyarakat Indonesia, apalagi Bali, Maluku, Aceh, Sulawesi, dan sebagainya, untuk masyarakat kita merah putih Pancasilanya, menyumbangkan fakir miskin dan yatim piatu dan anak jompo dan sebagainya. No the stop like is when you come block and the stem you can bog benis
to Kim Hen. Risk bogen taking you it is. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi, tak merasa ada nuansa. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kami ingin hadir di Jakarta dengan gagasan, dengan kata-kata, dan dengan karya nyata. Seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Jadi tidak ada pembatasan KTP administrasi. Bang Haji, Pak Anies, Bang Haji udah merangkai kata-kata lagi. Beneran Bang Haji, saya nggak bohong. Kalau nggak percaya dengerin nih videonya nih. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak menjadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Tuh kan, masih nggak percaya? Saya curiga nih, jangan-jangan Bang Haji nih yang menulis kata-katanya. Semudah itu kau menuduhku? Saya bukannya nuduh. Coba deh Bang Haji ingat-ingat lagi. Pernah kan Bang Haji menulis kata-katanya untuk pidato Pak Anies? Iya kan? Ya, sekarang aku baru ingat. Baru ingat sekarang. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Yang benar saja. Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Apa? Indonesia belum ada tahun 1934. Wah, ngarang itu. Itu ngarang itu mengganti sejarah itu. Ya. Indonesia itu dipilihkan nama oleh James Richardson Logan ya. Jadi Indonesia itu ada sebelum tahun 1934. 1924 itu ada Korea Indonesia bernama Indonesia Merdeka ya, milik perhimpunan. Dan pada tahun 1928 pemuda Indonesia telah menggaungkan nama Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi Indonesia itu ada sebelum tahun 1934 dan sudah ada lama ya. Jadi jangan ngarang-ngarang. Untuk bangsa lain yang ingin merubah bangsa Indonesia segala sesuatunya, saya dan kami orang waras tidak rela. Salam Nusantara, salam Pancasila, NKRI, harga mati. Sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih, tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalan lah jam 2 pagi, gak ada kendaraan itu. Itu pernah Mbak komentar Pak Tamannya banjir, bukan banjir, itu memang parkir air. Itu pernah Mbak komentar Pak Tamannya banjir, bukan banjir, itu memang parkir air. Itu pernah Mbak. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Baik persahabat sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bersama beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan dalam video tersebut ada banyak hal yang terkesan lucu dan sangat-sangat lucu. Yaitu video pertama tadi di mana Karni Ilyas bertanya kepada Anies Baswedan, apa yang mesti dibangun ketika beliau menjadi presiden nanti? Malah jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pertanyaan yang lain, jawabannya juga lain. Nah inilah memang ciri khas dari seorang Anies Baswedan yang selama ini
Banyak hal yang ditanya, lain yang ditanya tetapi lain juga yang dijawab. Dan dalam video ini juga banyak video lucu dari Anies Baswedan yang coba diparodikan dan diedit sedemikian rupa oleh netizen, membuatnya semakin kocak jika kita nonton. Nah, video-video ini bakal menghibur rakyat di tanah air ini ketika rasa capek dan penat tiba. Mungkin video-video ini bisa direkomendasikan untuk disuguhkan, diputar kembali untuk menghilangkan rasa penat itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, Indonesia butuh pemimpin atau pelawak? Semua kembali kepada masyarakat atau rakyat Indonesia yang menentukan di tahun 2024 nanti. Butuh pemimpin atau pemimpi? Butuh pemimpin yang bekerja atau pemimpin yang berkata-kata? Semuanya kembali kepada rakyat.